bonus di belakang. Biasanya orang yang dia itu sering tanya ke saya itu pertanyaannya seperti apa. Nah, itu saya ungkap di sana, termasuk yaitu yang sering nyantol atau mungkin profitnya hilang. Nah, itu seperti itu. Kemudian yang kedua, Mbak, saya cuma terinspirasi bahwa kalau kita itu sebaik-baik orang, itu katanya kan orang yang paling bisa memberi manfaat bagi orang lain. Dan saya selalu senang banget. Bahkan saya menyebutnya sebuah kebahagiaan yang sebenarnya itu adalah kalau kita itu punya ilmu, kita bagikan ke orang lain dan ternyata bisa merubah hidup orang itu sehingga dia itu akan menginspirasi orang lain lagi. Disitulah sebenarnya letak kebahagiaan yang sesungguhnya menurut saya. Maka dari itu saya berharap dengan hadirnya buku itu, semoga ketika kelak, suatu ketika sampai mungkin 20-30 tahun, apa mungkin sampai saya meninggal, tetapi buku itu semoga masih bisa selalu memberi manfaat kepada orang lain. Sebenarnya cuma simple sih kayak Amin. gitu, kurang lebihnya. Ya. Gitu. Ya, lanjut Siska. Oke, pengen juga nih Pak jadinya bikin buku tapi kayak belum siap. Oh ya, menginspirasi banget loh Pak Bekti loh. Jujur banget, apa ya Pak, kami kan masih pemula ya Pak ya, masih benar-benar baru gitu. Jadi sangat terinspirasi sama Pak Bekti mau membimbing kami, mau mengajarkan kami, mau Zoom kayak gini gitu. Nanti boleh tuh Pak di akhir acara misalkan ya Pak nanti TikTok gitu Pak supaya beda sama yang lain gitu Pak. Oke, boleh, nggak apa-apa, santai. Asik. Siap, siap. Masih lanjut ke tentang bukunya ya Pak. Boleh, silakan. Bukunya itu ada cerita spesial nggak sih Pak? Misalkan kayak yang berkesan, apakah selama pembuatan ada yang cerita-cerita lucu gitu Pak? Semuanya ada yang saya menghadirkan sebuah kisah lucu. Jadi gini, buku itu kan sebenarnya saya pernah bilang di awal di live-live semuanya, saya nggak bercerita tentang teknikal ataupun fundamental yang mendetail tuh nggak, karena sudah terlalu banyak buku yang bercerita tentang itu. Kita tahu buku-bukunya Belvin, Ellen May, Pak William Hartanto, Desmond Mira, Ryan Filbert, Pak Rifan Kurniawan, semua bercerita tentang teknikal fundamental, pasti ada chart-chart seperti itu. Tetapi saya kenapa membuat buku yang berbeda? Karena kalau saya cari, ternyata buku yang namanya scalping tuh hampir belum ada. Makanya kebetulan style saya scalping, akhirnya saya juga menuangkan pikiran saya di situ. Nah, selama membutuhkan waktu bisa sekitar kurang lebih sampai hampir 3 bulan, itu aja sempat benar-benar saya juga menguras waktu banget, karena di situ saya benar-benar pengen menuangkan semua yang dalam pikiran saya, tapi sebenarnya saya tuh makanya dibantu oleh jurnalis saya dari CNBC, dari Mbak Alin, dari teman-teman gitu, kritik masukan saran saya tampung. Nah, maka dari itu hadirnya buku itu memang memberikan cerita-cerita, termasuk kenapa saya udah izin sama teman-teman saya cerita-cerita yang unik bahwa di saham itu ada resikonya. Ada orang yang dia itu beli NV 1.700 tinggal 50 perak. Anda tahu sendiri NV kayak apa, ya kan? Ya kalau belinya 5 juta, 10 juta enggak ada masalah. Dia belinya 1 miliar lebih. Bayangin, 1 miliar tinggal 30-an juta gitu. Jadi benar-benar ini kisah yang unik gitu, jarang ada di mana-mana dan ini nyata. Makanya saya izin sama orangnya, kemudian saya masukkan di situ, kemudian saya juga udah konsultasi dengan berbagai ustadz, termasuk juga di situ juga ada nilai-nilai religi. Jadi selama perjalanan trading saya itu nggak semata-mata cuma kita trading, tetapi ada nilai-nilai religi yang saya hadirkan, termasuk rekomendasi kata pengantar dari Ustadz Yusuf Mansur juga ada di situ. Jadi benar-benar saya berbagai pihak, CEO Mire Aset, CEO Sukor, cuma saya hadirkan orang-orang yang benar-benar relevan di bidangnya. Saya benar-benar saya japri beliau pelan-pelan, saya tanya, saya buat kata pengantar. Jadi itu di situ. Kemudian yang uniknya sendiri adalah kisah-kisah yang memang di sebelum-sebelumnya belum pernah saya ungkap. Saya pernah bercerita mungkin sedikit di beberapa live lalu bahwa dalam buku itu tuh saya juga ini pernah jadi seorang ini jaga stand catering bakso di tempat hajatan. Pernah saya juga ikut itu. Cuma dibayar 25.000 kalau nggak salah. Jadi apa yang saya lakukan itu kalau orang bilang Bekti seperti sekarang enak ya punya uang banyak gitu, juga perlu di titik. Saya juga jualan pulsa waktu dulu ini kayak di sistem gitu kan, kita pulsa nanti selisih profitnya gitu, aku memanfaatkan selisih mungkin 2.000 5.000 kayak gitu. Jadi aku pernah ngerasain semua dari titik-titik bawah. Bahkan yang saya hadirkan adalah saya tunjuk ini dia. Jadi kalau ada orang yang bilang gede dulu, enggak, saya pakai modal kecil pun pernah gitu, dan ternyata kunci yang paling penting. Maka dari itu satu
scalping Bekti Sutikna, apa strategi-strategi yang saya ambil, cara dari screening running trade, kemudian cara dari beli saham yang ARB berjilid-jilid, kapan kita ini belinya biar kita dapat proses mantulnya. Misalnya kalau hari ini tadi sempat sesi 1 BBKP ARB, tapi dia bisa mantul. Nah, kapan nih kita cari yang momentumnya? Kemudian kita juga strategi saya berburu saham auto reject atas, berburu PO. Kemudian di sana saya hadirkan motif-motifnya seperti fake demand supply, wash sales, rating fake demand supply, motif-motif yang dilakukan Bandar berdasarkan pengalaman saya pribadi, dan tentunya yang paling unik dalam buku saya itu menurut saya adalah video. Jadi di sana akan ada sedikit video, nanti saya kasih barcode akan menuju ke channel YouTube ya, di mana saya akan bikin semacam kayak kesinambungan. Jadi orang kalau cuma nonton YouTube saya pasti nanti juga akan bertanya-tanya, penasaran dengan buku. Begitu juga dengan buku. Kalau buku nggak tak hadirkan video pasti akan bingung. Makanya saya combine buku dan video. Jadi ada tutorial dari saya trading dengan dana sekecil, tapi akan saya tunjukkan ini loh cara scalping saya seperti ini, cara pemilihan saham seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu sih, Mbak. Masih banyak lagi, kalau bedah buku ini luas sekali. Jadi benar-benar saya pengen tuangkan semuanya isi saya di buku itu, Mbak. Dan bagi saya itu tuh sangat murah sekali gitu kan. Paling kurang lebih cuma 100-an ribu gitu. Jadi memang saya bikin yang sangat-sangat merakyat gitulah artinya gitu. Kalau orang masih bilang mahal, ntar dulu, itu dibanding sama biaya kuliah atau mungkin biaya cut loss Anda yang ya, pernah lakukan di market, itu nggak ada apa-apanya gitu kan. Tapi siapa tahu buku itu bisa merubah hidup Anda, bisa membuat Anda nanti nilai puluhan miliar. Kenapa? Karena saya udah meng-cut loss lebih puluhan miliar di saham, dan hingga hadirnya buku itu bisa karena itu sari dari ya, termasuk saya hadirkan cut lossan saya di situ gitu. Nah, kalau untuk di mana, yang jelas nanti ada di Gramedia, kemudian ada di toko-toko online seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain sebagainya. Nah, untuk pembelinya gimana, cara membelinya gimana, nanti ada waktunya untuk pre-sale. Nah, nanti akan saya info di Instagram, karena ini saat ini sudah dikerjakan penerbitnya. Saya nggak punya wewenang untuk apa-apa, jadi memang penerbitnya sekarang yang baru mengerjakan editingnya gitu. Saya tinggal nunggu hasilnya aja. Kalau secara keseluruhan sudah jadi buku saya, tinggal benar-benar nunggu editingnya gitu. Oke. Untuk pembuatannya kira-kira berapa lama, Pak? Saya itu kan video saya tuh muncul Mirai Aset itu kan bulan Maret saya buat video itu, kemudian April itu sudah mulai booming. Nah, akhirnya saya bulan Mei itu sudah tergerak untuk membuat buku. Jadi Mei, Juni, Juli, Agustusnya 3 bulanan kurang lebih. Iya, Dan ternyata membuat buku itu nggak mudah, susah juga ternyata. Aduh, banyak pertimbangannya. Seru banget, seru banget. Oke. Jadi ada banyak pertanyaan yang sudah masuk ke Instagram kami dan juga di grup Telegram. Kita mau langsung pertanyaan yang dari teman-teman atau kita challenge dulu nih, Sis, Pak Bektinya. Gimana kalau kita challenge dulu ya? Oh ya Pak, mau tanya dulu Pak. Itu untuk bukunya kira-kira rilisnya kapan sih Pak? Udah penasaran banget Pak. Sebenarnya kalau lancar itu rencana di September. Sebenarnya saya juga pengen buat ya Mbak ya, acara meet and greet di Yogyakarta. Memang saya Boleh, bikin besar. Cuman aku juga belum bisa memastikan apakah nanti kebijakan PPKM atau apa ini masih berlaku apa enggak, karena itu yang membuat kita jadi terbatas. Saya pengen hadirkan termasuk teman-teman saya dari Jakarta gitu. Jadi kayak meet and greet kita buat di hotel di Yogyakarta gitu, sekalian launching bukunya gitu. Rencana seperti itu, tapi kita juga harus melihat keadaan, karena saya kalau bilang sekarang gimana takutnya nanti sudah punya rencana dari PPKM, nggak boleh kerumunan dan lain sebagainya, akhirnya kacau semua. Jadi mendingan kita lihat keadaan, dan saya kalau ada apa-apa tentang pasti saya posting di Instagram saya gitu. Kalau rencana lancar September Mbak, semoga cepat kelar gitu. Amin, amin, amin Pak. Amin. Udah ditunggu banget Pak bukunya Pak ya. Oke. Bebas, pokoknya bebas. Tambahin dikit ya Mbak, boleh. Awal
kali trading saham dan juga sampai benar-benar saya muncul di permukaan publik gitu. Jadi memang saya kan sebenarnya udah trading lama sekali, cuman kayak tersembunyi gitulah. Nah akhirnya video Mirai Aset itulah yang membuat saya muncul dan mau nggak mau harus bercerita di publik dah. Dari situlah saya bisa berkenalan dengan teman-teman semuanya gitu. Yang jelas dari buku itu juga ada foto-foto lama saya waktu masih pakai motor perjuangan, itu ada motornya, laptop saya pencetak 1M pertama itu juga ada, masih ada sampai sekarang. Itu umurnya udah 2000, dari 2000-an 8, sudah lama 13 tahun, tapi sampai sekarang masih tak jaga nyala gitu, dan nggak boleh tak jual. Itu bener-bener buat kenang-kenangan deh gitu. Ya, seru-seru banget. Uh, Kapan-kapan kalau kita ke Jogja boleh nih Pak ditunjukin motor Welcome, kesayangannya. silakan, Semoga silakan. Banyak juga kok ya, teman-teman yang sebenarnya pengen ke Jogja. Saya sebenarnya sih orangnya juga enjoy aja ya, welcome ya. Tetapi karena kenyataannya sendiri kita cuma harus paham dan maklum adanya COVID dan PPKM ini membuat kita terbatas. Saya aja sekarang trading nggak di rumah gitu. Jadi saya kenapa kok pada teman-teman bilang di Padepokan gitu, saya sebenarnya sewa tempat gitu. Sewa tempat rumah warga yang agak tersembunyi karena nggak enak juga kalau saya kerumunan beberapa orang gitu, saya nggak enak. Makanya saya sewa di rumah orang lain gitu. Nah, bagi teman-teman nih, bagi yang pengen main ke Jogja atau mungkin pengen belajar atau gabung ke tempat saya, sebenarnya saya tuh boleh gitu. Welcome siapapun. COVID, makanya langsung dia tak suruh, udah kamu off dulu deh gitu. Makanya benar-benar kita harus hati-hati semuanya di saat kondisi kayak gini. Besok kalau udah normal silahkan boleh. Saya itu welcome. Siapapun itu saya nggak pandang siapapun, beneran saya anggap sama. Karena niatnya pengen belajar silahkan. Bahkan dulu saya pernah ada cerita waktu di Bali, dia sampai bahasanya, kalau bahasa Jawanya ternyuh tuh apa ya, terharu atau apa gitu ya. Nah, jadi ada seorang DM saya, Mas boleh nggak saya belajar sama Mas Bekti? Silahkan. Saya itu ini Mas, saya cuma tukang Gojek Mas. Loh, lah kenapa Mas? Bedanya apa? Silahkan kalau mau belajar sama saya nggak mandang siapapun, welcome. Saya main aja ke hotel saya, tak tempatnya gitu. Benar, dan ya saya tuh kadang dalam hati saya tuh, aduh gitu. Maksudnya tuh bener-bener bahagia banget. Ternyata mereka itu tuh merasa nggak percaya seakan-akan ketemu saya atau apa gitu. Saya tuh orang biasa Mas. Udah kamu nggak usah, kalau niatnya pengen belajar, saya tuh orangnya welcome gitu. Saya nggak pandang siapapun, kamu mau kamu apa, bagi saya semuanya sama gitu. Jadi welcome welcome aja gitu. Kalau bagi teman-teman ya itu, kalau mau ke Jogja silakan. Kalau mau mampir nggak apa-apa, boleh. Cuman pas PPKM ini mohon dimaklumi gitu aja. iya betul. Luar biasa sekali Pak Bekti, humble sekali ya, walaupun sudah menjadi juara Mirai, sudah terkenal, tapi masih mau membagikan semua ilmunya kepada kami seperti sekarang ini. Kami berterima kasih sekali. Semoga apa yang Pak Bekti berikan ini menjadi ladang pahala buat Pak Bekti. Kami Amin. doakan sebanyak-banyaknya. Amin. Amin. Ya. Sedikit saya menambahkan dikit, Mbak. Tadi ada yang tanya, saya sempat lihat Pak Bekti, saya pernah DM tapi belum dibales. Jadi gini, saya benar-benar mohon maaf sekali, bukan bermaksud apa-apa, tapi karena keterbatasan saya sendiri udah benar-benar nggak sanggup ya. Dulu waktu saya masih belum muncul gitu kan, saya banyak kalau saya pernah di kondisi yang seperti ini, yang mungkin saya menganggap masih biasa, ternyata benar nggak sanggup yang namanya balas DM itu. Dulu di awal saya waktu followers masih kecil sanggup gitu kan, sampai istri saya aja bilang, kamu ini Mas kerjaannya gitu kan di awal-awal gitu. Walaupun tetap saya tuh tetap juga, saya tuh kapalin yang sini pegang HP kayak gini-gini karena saking apa selalu sering buat. Tapi sekarang saya udah angkat tangan dan Baik, ya. Terima kasih Pak Bekti. Semoga teman-teman juga maklum ya untuk kesibukan Pak Bekti. Makanya itu kami benar-benar kayak nggak percaya gitu loh, kita bisa dapat kesempatan ini, bisa ketemu ngobrol di Zoom ini. Ya benar-benar match banget. Makasih banget. Oke. Gimana Siska? Mau kita challenge pertanyaan cepat ala-ala kuis? Oh, boleh. Boleh. Sebelum ke pertanyaan serius ya. Jadi kita break dulu nih biar Pak Bektinya nggak sepaneng. Nggak sepaneng. Kita kali sepaneng. Kita sepaneng, grogi, nervous. Kita sepaneng, Mama. Siapa ya udah balas DM-nya, Pak? Beruntung banget rasanya.
Oke. Oke. Siska dulu deh. Open mic-nya, Sis. Masih di mute. Pertanyaan pertama dari teman-teman itu... Pertanyaan cepat dari kita dulu nggak? Oh iya. Quiz dulu, challenge dulu. Bentar. CL atau average down, Pak? CL. Modal trading 1 triliun, tapi dana orang atau modal sendiri cuma trading 10 juta? Ya, mending 10 juta, Mbak, saya. Oke, next. Jadi pemenang lomba Mirai Championship atau jadi public figure yang nggak mengenal saham? Gimana, Pak? Ini agak sedikit. Jadi pemenang Mirai Championship atau jadi public figure yang nggak mengenal saham? Aduh, dua-duanya bagus semua ini menurut saya. Kalau dipikir saya pilih opsi yang kedua aja deh. Opsi yang kedua. Jadi public figure tapi nggak pernah belajar saham gitu ya, Pak ya? Jadi nggak perlu dijapri-japri orang. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya jawab cepat. Nggak boleh lebih dari 2 detik. Dinar atau DNAR atau Dinar Candy atau Bekti Sutikna? Dinar Candy dong. Terkait dari storiesnya Pak Bekti nih. Jadi kita stalking. Kita kan fans sejatinya Pak Bekti. Oke. Mau menjadi penulis atau jadi pembicara, Pak? Mending pembicara, Mbak. Penulis berat, sangat kuat. Oke, pertanyaan terakhir. Ini agak gimana gitu ya, Pak? Agak gimana gitu ya, agak menggelitik. Ini bawahannya celana pendek atau sarungan aja, Pak? Wah, ini. Iya, ya, ini besok aku sesekali kapan-kapan deh kalau bukuku launching di live, itu aku mau tulis. Jadi sekarang saya pakai apa gitu kan? A, pakai celana pendek, B, sarung, C, pakai celana panjang. Itu mau tak buat kuis nanti yang jawab bener tak kasih buku deh. Itu rencanaku gitu. Biar beda dari yang lainnya gitu. Saya pakai celana pendek sekarang. Dari tadi saya juga live-live di televisi di CNBC sama Berita Satu juga pakai celana pendek. Yang penting kan atasnya aja kan. Gitu. Ciri khas banget dari Pak Bekti. Kepo deh kita ini. Oke, sekarang mungkin masuk ke pertanyaan serius ya. Jadi selesai ininya pertanyaan receh ya. Oke, ini sudah banyak pertanyaan dari teman-teman di IG yang sudah kita rangkum juga, dari pertanyaan yang gampang sampai pertanyaan yang agak berat. Oke, kita mungkin pertanyaan yang agak ringan dulu ya. Biasanya Pak Bekti itu profit paling besar di bulan apa selama trading ini? Rata-rata awal tahun, Mbak. Januari, Februari itu paling gede. Februari, oke. Nah, oke. Pertanyaan kedua ini datang dari Mas Nugraha. Ketika buy on weakness, waktu ideal untuk swing itu berapa lama ya supaya modalnya itu bisa diputar dengan efektif? Kalau menurut saya pribadi, Mbak, kalau untuk seperti itu saya akan melihat respon pasarnya dulu. Kita nggak bisa langsung bersettlement kita putuskan kapan, tapi bagaimana respon pasarnya. Saya pribadi kalau memang menurut saya sudah mencapai target take profit 3-5%, saya akan jual dulu. Walaupun nanti kalau naik mungkin bisa jadi akan saya kejar, tapi saya ingin realisasikan dulu. Karena market saat ini memang kondisinya seperti ini, kita harus dituntut untuk cepat, menurut saya gitu. Oke, iya karena marketnya juga masih banyakkan PHP ya Pak ya saat ini ya. Sekali. Oke, Siska mungkin melanjutin pertanyaan. Buat saham naik sendiri atau numpang saham yang naik, Pak? Ini dua-duanya. Jadi memang kombinasi. Ada kalanya memang saham itu bisa ingin coba bikin naik sendiri atau juga mungkin ngikut orang lain juga iya gitu. Jadi semuanya tinggal momentumnya saham kayak apa gitu. Oke, ini ada pertanyaan pribadi ya. Pernah nggak sih Pak Bekti itu merasa di masa trading Mas Bekti itu pernah merasa kayak nyerah gitu loh sama dunia trading ini dan akhirnya kayak
sesuai dengan kepercayaannya ya. Ya, Dan saat itulah menjadi kayak titik balik Mas Bekti yang sekarang. Terus ada nggak amalan-amalan sunnah atau khususnya apa gitu dalam Islam untuk oke. di Pak Bekti? Oke, terima kasih Mbak. Ini saya sebelumnya saya bercerita, mungkin mohon maaf sebelumnya saya sendiri Muslim gitu ya. Jadi saya akan jabarkan dengan kondisi saya. Mungkin di sini ada yang berbeda agama, tetapi pasti aku yakin semua agama itu pasti mengajarkan kebaikan. Gitu. Yang saya lakukan pernah Mbak. Jadi saya pernah terhenti di kurang lebih tahun 2014-an. Saya sempat kayak frustasi, depresi lah bahasanya gitu. Jadi selama dari 2008 ke 2014 saya itu kayak belum menghasilkan apa-apa gitu. Tapi market waktu itu memang susah. Jadi kayak sempat kok kayak gini terus kan. Tetapi yang membuat hati saya kuat adalah kalau dari sisi saya harus main itu karena saya kepepet. Saya mau kerja apa? Nggak bisa, saya nggak punya skill lainnya. Solusinya paling nggak cuma tukang bangunan. Aku sempat berpikir gitu loh, wah pada tukang bangunan aja kali ya gitu. Kan saking saya nggak punya skill gitu. Aku cuma punya skill di saham. Jadi waktu itu membuat aku mau nggak mau, aku harus sukses di saham. Itu dari sisi usahaku. Kalau dari sisi religi ya Mbak, saya imbangin. Saya pernah mengabaikan. Jadi yang paling penting saya cuma tekankan kepada semuanya. Kalau kalian merasa diri bawah, jangan lupa doa ibu. Itu penting Doa sekali. ibu, ya Ya, betul-betul. minta maaf lah mungkin semua kesalahan-kesalahan kita yang mungkin kita lupa, mungkin kalau pas merantau kita lupa telepon kabar ibu, orang tua kita itu jangan lupa selalu jadilah karena doa ibu itu benar-benar mungkin menyumbang 97% keberhasilan kita. 3% itu paling cuma usaha kita. Jadi penting sekali doa ibu. Yang kedua, jangan lupa sedekah. Saya cuma bilang gitu. Kalau bisa, sedekah yang paling afdol sendiri tuh kalian sebenarnya tuh terhimpit. Tetapi di saat terhimpit kalian tuh kalian masih bisa menyempatkan bantu orang lain. Saya pernah menerapkan waktu itu, jadi kayak aku sebenarnya punya utang. Tapi ada orang lain yang pengen utang sama saya gitu. Aku tahu, aku tuh juga punya utang, tapi saya cuma menutup di saya. Kalau kamu memang benar-benar butuh bantuan, saya cuma berpikir mungkin kamu lebih butuh dari saya. Saya ingin bantu kamu, udah nggak apa-apa, pakai dulu deh gitu. Walaupun aku dalam hati sebenarnya aku tuh butuh gitu loh. Aku juga punya utang gitu. Tapi itulah ternyata mungkin salah satu jawabannya juga di situ dari nilai religinya. Doa-doa mereka itu mengalir ke kita sehingga kita bisa seperti ini. Bahkan kalau saya bercerita Mbak, seorang Bekti Sutikna tahun 2015 saya nggak akan bayangin itu enggak. Tapi yang saya pikirkan cuman karena sangat-sangat terbatas. Uang waktu itu bagi saya cuma 4 juta, 5 juta itu berarti banget. Saya cuma punya uang paling cuma 2015 itu cuma punya uang 15 juta kondisi waktu itu. Saya harus apa gitu kan. Sedangkan saya udah full time trader gitu kan. Kalau nggak berhasil saya juga pengangguran gini. Kalau saya berhasil pikiran saya cuma yang paling penting saya bisa makan, bisa kecukupan cukup gitu kan. Nggak bayangin punya uang miliaran itu nggak bayangin. Ternyata Allah berkehendak lain, Mbak. Justru dari situ yang dari saya 65 juta, termasuk ini akan nanti di buku saya, 65 juta itu 4 bulan langsung jadi 3,5 M. Saya sendiri kan nggak percaya, kayak orang gila, artinya orang gila itu kok bisa ya? Kok bisa 65 juta jadi 3,5 miliar? Tapi ini fakta, ada buktinya, ada screenshotnya, dan nyata banget. Langsung dari situlah ibaratnya langsung aku amankan. Saya berbekal pengalaman yang buruk-buruk dulu. Ini nanti pokoknya kalian semua pelajari di buku saya deh. Ini benar-benar ada cerita unik dari sini yang mungkin kalau saya jabarkan nanti tidak malah panjang banget. Intinya saya hadirkan nilai-nilai religi yang seperti itu. Jangan lupa sedekah, bantulah orang lain yang mungkin membutuhkan. Yang kedua, itu tadi, tak balik yang pertama tadi justru doa ibu. Itu Doa penting ibu, banget, ya. nilai religi. Dan yang ketiga, tadi kalau usaha kita jangan menyerah. Kuncinya itu, lakukan terus trading, suatu saat pasti kamu akan menemukan feel-nya. Teman saya cewek, Putri itu, dia belajar Oh, juga Bu sama saya. Putri, ya yang juara juga ya. Dia menemukan, Teman ada motor lewat. Itu menemukan feel-nya, dia 12 tahun. Dia hampir menyerah. Bayangin, dia hampir menyerah, tetapi dia terakhir kali pernah pakai uang orang tuanya 100 juta, tinggal 25 juta. Tapi di terakhir kali, dia dikala mau menyerah, dia tuh cuma punya uang 10 juta untuk hasil dari jualan baju online-nya. Tapi justru dari 10 juta itu membawa berkah dan bisa naik melipat aset-asetnya sampai 500-an juta lebih itu. Nah, disitulah letaknya. Jadi percaya adalah yakin kekuatan religi Anda harus kuat dan juga Anda harus selalu berusaha jangan menyerah. Kuncinya itu. Oke, jadi saya ulangin ya. Yang pertama doa ibu, kemudian sedekah, berusaha. Yang penting usaha jangan mudah menyerah ya Pak ya. Yang harus ditanam. Iya, oke. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya dari Kak Riko Adi Nugroho.
ketika ada saham yang sedang rally naik bertubi-tubi, itu indikator apa saja yang biasanya Mas Bekti gunakan atau sebaiknya kita gunakan untuk melihat apakah masih aman untuk masuk atau kita hindari karena sahamnya ini udah terbang berhari-hari gitu, Mas. Ya, oke. Nah itu yang perlu diwaspadai ya teman-teman semuanya. Kalau naik sudah berlipat-lipat naiknya ratusan persen, bahkan mungkin bisa 5 kali lipat atau berapa, kita tahu misalnya ini BBYB, BABP, BEHIT dan lain sebagainya, itu kan dari harga dulu kan cuma 50-an perak, rata-rata nggak pernah ada nilainya, tapi karena heboh digital bank alhasil itu langsung terangkat. Nah, kita juga harus tahu chart historikalnya. Kalau memang udah tinggi, Anda harus hati-hati. Kalau benar-benar pengen trading di sana, ya Anda harus disiplin cut loss gitu. Kalau tidak sesuai harapan, disiplin. Kalau memang naik, take profit, jangan kelamaan gitu. Karena udah all time high, agak sedikit beresiko. Nah, pakainya strategi apa? Ya, ini juga kita akan compare antaranya news, bid overnya, kemudian juga kita harus cari lagi juga dengan yang namanya teknikal. Mungkin ini ada yang kan yang pakai bot gitu kan ya, atau mungkin pakai Ami Broker atau apa, silakan itu pelajari, bagus sih. Tetapi tahapannya aku cuma bilang bahwa di awal menurut saya penting nggak kayak gitu, penting itu pelajari dulu semuanya. Tapi nanti lama-kelamaan kamu pasti akan bisa memilah-milah mana sih kalau aku beli saham kayak gini perlu nggak, kayak gini perlu nggak, nanti kamu pasti akan bisa memilah-milah sendiri gitu. Oke. Ada banyak sekali pertanyaan yang masuk. Saya Silakan akan terus, silakan saya beruntung akan aja, nggak apa-apa, Mbak. mencoba memfilter sama mengelompokkan. Ini tadi ada pertanyaan tentang buka. Tadi Bekti sudah sempat di awal menjelaskan tentang buka ya. Bahas buka nggak apa-apa, aku juga trading hari ini Mbak di sana. Oh, hari ini trading ya. Oke, Mas Bekti tadi trading buka lumayan besar sepertinya. Cara nangkep pisau jatuh dalam waktu cepat dan lot besar itu gimana, Mas? Ya, bisa diulang pertanyaannya Mbak? Sorry, agak sedikit tadi nge-lag. Oh ya, Mas Bekti tadi trading Bukalapak lumayan besar sepertinya. Nah, cara menangkap pisau jatuh dalam waktu cepat dan lot besar itu seperti apa? Oke, nah ini yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman penting sekali ya, bahwa di sini kita kalau IPO tuh harus hati-hati. Volatilitasnya sangat tinggi sekali. Dianalisa juga pakai cat nggak bisa. Alhasil apa yang terjadi menurut saya tadi, fenomena tadi Bukalapak kenapa bisa heboh kenceng naik turunnya seperti itu. Itu pertempuran antara dua tipe orang. Yang pertama ada orang yang panik selling, dan yang kedua adalah orang yang spekulasi. Jadi pertempuran antar dua orang ini membuat harga itu sangat volatilitas tingkat tinggi gitu. Jadi itu udah nggak ada mempannya. Kalau mau di teknikal nggak ada teknikalnya gitu kan. Baru kemarin juga gitu. Kemarin juga arah. Jadi di sini yang ingin saya tekankan adalah lebih kesiapan masing-masing. Kalau kita itu siap untuk trading di sana, ya siap. Tapi resiko juga mengintai. Anda harus disiplin juga. Kalau nggak, jangan dulu. Karena IPO liar sekali. Nah, kalau saya pribadi yang saya lakukan jelas. Ketika saham itu sudah mulai jatuh, saya justru melirik. Ketika udah jatuh, aku mulai ambil. Memang cukup jumbo, Mbak. Aku total hari ini transaksi dibuka itu kurang lebih hampir 30-an, 30-an M ada di sana. Total akumulasinya di sini. Sangat in out, dan juga benar-benar ganjil bawah. Sekarang jumbo kena. Sekali kita makan bid dan overnya, itu langsung bisa kemakan gitu. Mau berapa M pun bisa. Nah, di situ benar-benar aku bilang di awal tadi, pertempuran antara orang yang panik selling dengan orang yang bahasanya semi spekulasi. Karena di situ susah sekali. Kebanyakan orang karena dia itu terjadi panik selling, alhasil turun, ya ini pasti nanti akan naik. Akhirnya muncul perlawanan orang yang ingin beli, termasuk kayak saya beli. Dan setelah dibeli, naik. Dibeli naik, orang yang lain yang mungkin juga nggak ingin ketinggalan, akhirnya beli lagi, akhirnya saya jual, akhirnya ada pertempuran timbal balik, sehingga volatilitas sangat tinggi sekali. Itu kalau analisa saya seperti itu, Mbak, untuk IPO Bukalapak ini. Nah, terus Pak Bekti ini kan dananya besar ya. Gimana caranya untuk buy? Apakah diam-diam mengakumulasi seperti kebanyakan bandar, atau hanya ikut tren aja kayak misalkan tadi Bukalapak ya udah gitu hajar aja dengan nominal gede, atau sebenarnya kebanyakan gimana Mas Bekti untuk pakai dana besar nih? Ya kalau Biasanya. sebenarnya kalau yang saya lakukan adalah menunggu peluang. Menunggu peluang artinya kalau memang itu volumenya besar, saya berani masuk besar. Kalau kecil saya nggak berani. Itu yang pertama. Yang kedua, scalping itu kalau bisa cari saham yang liar, yang gerakannya volatilitas tinggi. Tinggal kita nanti harus pinter-pinternya cari timing untuk masuknya. Ini kuncinya scalping di saham Antam.
Nggak berat, nggak bisa karena dia nggak ada gerakan. Astra, Unilever, SMGR, nggak bisa. Bahkan mungkin yang second liner deh, Era Jaya, mungkin Hoki atau mungkin El Nusa, berat nggak ada. Tapi justru sehari ini memang baru buka lapak sama Bank Mini. Ya kita fokus di sana aja dulu. Mikirnya kalau yang ramai ditransaksikan kita ikut gitu. Karena scalping memang yang kita cari saham-saham yang seperti ini gitu. Kalau untuk volume besar itu ada rentangannya nggak, Mas, untuk volume yang besar? Kalau untuk patokan sebenarnya sih menurut saya nggak ada patokan khususnya. Yang jelas ketika saham ini biasanya karakteristiknya kalau volume itu rata-rata kalau saya itu wajib di atas 10.000, 20.000 ke atas. Biar dia itu kalau ada gejolak gerakan kita itu bisa jual dengan harga itu. Dan saya sudah perkirakan ketika misalnya nih saya transaksi di saham Friend, Smart Friend, volumenya kan jumbo, ratusan ribu bahkan kadang sampai jutaan lot. Nah, kalau di situ aman, kita mau masuk di atas 10M bisa sekali antar. Tapi kalau saham yang kecil nih, misalnya kayak apa ya, mungkin kayak yang mungkin volumenya cuma 10.000, misalnya MDIA, Viva atau apa gitu, itu tentunya kita nggak bisa seenaknya masuk gede, itu pasti akan goyang nanti kalau masuk gede. Jadi kita harus sesuaikan dengan volume kurang lebih rata-rata volumenya itu berapa sih? Ya kita kalau bisa sekali masuk dengan volume itu. Jadi kita harus ngimbangin juga. Jangan sampai kita over trading menggunakan modal yang gede semuanya, beresiko juga gitu. Takutnya yang saya takutkan adalah kita akan kesusahan untuk menjualnya. Nah, kemudian kalau dari segi psikologi trading nih, Pak Bekti mau tanya gimana sih cara menumbuhkan mental disiplin? Terkadang sesekali bisa disiplin, tapi sesekali susah untuk menerapkan prinsip disiplin tersebut. Menurut saya yang pertama adalah gini Mbak, jam terbang. Itu ngaruh banget. Jadi semakin lama kita asah kemampuan trading kita sering trading, itu semakin akan terbiasa. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Saya punya teman di Jogja, dia itu sebenarnya cuman pertama juga bilang takut-takut gitu kan. Tapi setelah ketemu saya tak yakinkan sama dia, kamu harus gini, 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 berani. Dan dia bilang sama saya berterima kasih Mas. Mas Bekti sudah meyakinkan saya, menguatkan saya bahwa kita juga harus berani. Mental itu di saham nomor satu loh Mbak. Penting banget, apalagi seorang trader. Itu mental itu penting gitu kan. Yang kedua, yang meyakinkan itu adalah bahwa kita itu selama trading ini yang paling penting kita kalau menggunakan dananya yang berbeda. Uangnya itu uang seperti apa? Dingin, super dingin, apa panas? Makanya saya nggak ngerekomendasiin kalau pakai utang atau kelolaan dana orang lain. Kelolaan dana orang lain, Mbak, saya itu pernah dikasih tawaran 40 miliar lebih aja, tak tolak. Ada orang yang tawarin ke saya 5 miliar, kalau habis tidak akan menyalahkan, tetapi kalau profit bagi berdua, saya tolak juga. Saya nggak mau gitu. Mendingan saya pakai uang 10 juta seperti pertanyaan tadi gitu. Lebih tenang. Nah, apalagi kalau kita itu trading, ternyata kok yang kita gunakan itu berbeda konteksnya, itu juga berbeda. Contoh, misalnya ada si A pakai uang 20 juta. Tapi uang 20 juta itu dia tuh benar-benar uangnya gitu kan. Saya misalnya pakai uang 1 miliar, tapi 1 miliar bagi saya itu mungkin anggap aja misalnya 1/20-nya, ya kan, yang saya pakai. Gedean mana? Gedean 1 miliar. Tapi mungkin yang 1 miliar ini nggak akan ada rasa deg-degannya, karena dia udah profitnya. Kalau yang 20 juta ini kan uang pribadinya, gitu. Barusan terkait tentang psikologis, ada teman di Zoom yang nanya, nah untuk manajemen psikis Pak Bekti pada saat scalping di market setelah cut loss itu seperti apa Pak Bekti? Gimana Mbak? Tolong diulang. Oh ya, oke, sorry. Dari Kak Esa, manajemen psikis Pak Bekti saat scalping di market setelah cut loss itu seperti apa Pak? Sebenarnya kalau dipikir-pikir ada juga ya Mbak rasa tetap kehilangan, karena kita tuh sebenarnya manusiawi itu kan nggak ingin kehilangan, Yang nggak ingin ingin rugi, cut loss, ya. nggak ingin Ya. rugi, ya itu manusiawi. Dan kalau ditanya pasti pengennya yang malas-malas gitu manusia, bermalas-malasan itu sebenarnya sifat manusia aslinya gitu. Tapi kan kita apa ini karena yang membuatnya. Nah, kalau saya pribadi ketika cut loss itu memang benar rasa kehilangan ada, tetapi aku selalu meyakinkan dalam diriku nggak apa-apa. Aku beranggapan bahwa semua yang saya peroleh itu dari market. Kalau diambil dari market, saya menganggapnya itu cuma yang poin yang paling penting. Kemudian yang kedua adalah ketika saya itu habis cut loss, saya harus menenteramkan diri saya, mengkondisikan diri saya. Saya cuma simpelnya gitu aja sih, menenangkan hati dulu aja. Ya, Siska mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan.
nanya nih Pak. Ada yang tanya dari pertanyaan di Zoom. Mau nanya dari pengalaman 100 juta jadi 1 miliar, diceritain sedikit Pak pengalamannya Pak Bekti. Perjalanannya gimana gitu mungkin Pak maksudnya Pak. Dari kemarin waktu championship itu mungkin Pak. Ini yang mana dulu Mbak? Sebenarnya yang championship apa yang dulu? Apa yang pengalaman apa yang tadi yang dari berapa Yang uang tadi? bebas deh Pak Bekti mau jawab yang mana, yang dari awal 1 juta jadi 1 miliar atau pokoknya yang berlipat-lipat itu loh Pak. Itu cerita Oh pengalaman gitu. gitu. Oke. Jadi gini ceritanya. Kurang lebih di November itu kan saya pakai uang 65, itu dia langsung di bulan Desembernya itu langsung jadi 200-an juta dulu 1 bulan. Nah, baru dari 200 itu kurang lebih sampai 1 bulan berikutnya itu langsung jadi 1,6 M kalau nggak salah. Jadi bisa dibilang menanjaknya cepat banget. Kenapa bisa seperti itu? Atau mungkin orang bertanya, Mas Bekti saya pengen seperti itu gitu. Jawabannya ada dua. Yang pertama kondisi market. Ini menyumbang menurutku 90% keberhasilan itu karena kondisi market. Penting sekali. Saya akan coba tanyakan kepada teman-teman semua, kalau Anda trading di bulan April sama Mei kemarin agak berat. Tapi ke akhir-akhir ini banyak saham yang auto reject atas, saham-saham bank mini naik, tentunya pasti banyak dong yang cuan banyak karena marketnya mendukung gitu. Sesi 2 tadi selain Bukalapak misalnya abaikan, coba Anda trading, nggak bisa. Market drop minus 1,2%. Kalau Anda paksa trading bisa jadi Anda cut loss karena market ini mendukung, faktor yang mendukung sekali. Yang kedua, saya waktu itu mengabaikan kenapa kok bisa aset saya cepat segitu. Saya sebenarnya melakukan all in, compounding gitu. Jadi saya gulung profitnya, saya gulung lagi gitu. Memang sedikit beresiko dan mungkin kayak mengabaikan prinsip investasi yang diversifikasi. Tapi itu yang saya lakukan karena saya sudah berprinsip. Kalau saya nggak seperti ini, nggak mungkin kita bisa wah. Nggak mungkin kita bisa melipat ganda, nggak bisa. Kalau kita cuma taruh uang kita terus diversifikasi gitu, sangat lama sekali gitu. Jadi di sini makanya aku bilang yang saya lakukan ini cukup menguras energi mental dan kesiapan karena nggak semuanya orang siap dengan kondisi itu. Menggulung aset misalnya 200 juta jadi 300 juta ini tak pakai buat beli 404 misalnya uang kita udah 1 M, itu saya belikan saham misalnya naik 25%, langsung jadi 1,250 M, padahal dulu dari 1,250 M ini saya belikan lagi. Seperti itu. Memang cukup beresiko. Kalau Anda tanya kayak apa. Tapi ingat, kalau di awal-awal Anda trading, saran saya jangan lakukan. Berbahaya itu bisa menguras aset Anda kalau memang Anda belum paham siklus market dan skill Anda, jadi butuh proses dan waktu. Apa yang saya lakukan ini karena sudah lebih dari puluhan tahun. Dan kalau saya ditanya gulung-menggulung aset, kalau Anda tanya ke saya tahun 2014, saya juga belum apa-apa. Saya nggak dapetin apa-apa dari saham gitu. Jadi 6 tahunan di saham saya nggak dapat apa-apa gitu. Oke, kalau misalkan dari pengalaman dan banyak trial error yang sudah digunakan, baik itu metode maupun strategi, nah bagaimana cara meyakinkan kalau metode yang sekarang ini udah pas, sehingga kita nggak perlu nyari metode-metode lagi yang baru. Biasanya memang kalau pas waktu trader awal-awal tuh kayak masih bingung gitu loh Pak, mau pakai metode yang mana, yang kira-kira cocok. Nah gimana sih caranya supaya kita bisa yakin bahwa kita cocok dengan metode ini, kayak gitu. Gini Mbak, kalau saya boleh menyimpulkan bahwa metode apapun sebenarnya tuh menurut saya di saham itu bagus. Kita memang pakai metode mau teknikal, fundamental, bandarmologi, tape trading, memanfaatkan sentimen, macam-macam. Semuanya metode bisa kita buat memprediksi harga mau kemana. Tapi ini yang ingin saya sampaikan adalah kalau kita mau mencari yang tepat sekali, nggak ada satuan ukuran yang tepat. Kita di sini hanya pinter-pinter, yang akan saya tekankan adalah kita harus pintar beradaptasi dengan market. Market itu selalu berubah-ubah. Kita nggak bisa berpatokan pada satuan tumpuan tertentu, tapi kita yang harus menyesuaikan kondisi market. Ini penting sekali. Jadi menurut saya kalau memang teman-teman di sini mungkin ada nih yang pakai analisa, coba tekunin aja dengan analisa itu, siapa tahu Anda menemukan keunikan sendiri. Sebelumnya banyak orang mungkin melakukan scalping, tetapi dirasa scalping itu kayak boros fee broker dan lain sebagainya, dan mungkin di saham nggak terlalu ngetrend, tapi
begitu saya sering muncul di publik, wah identik kalau begitu scalping gitu. Akhirnya banyak juga orang yang wah scalping gitu. Nah, siapa tahu Anda itu mah menjadi yang unik. Kayak mungkin Michael Yo, Pak Yudi punya ciri khasnya di situ. Saya gitu. Apapun sih bagi saya di awal, pelajari semuanya dulu yang perlu saya tekankan. Nanti Anda akan memilah-milah mana yang cocok untuk diri Anda. Gitu aja sih Mbak dari saya. Oke. Iya, benar. Market itu dinamis ya, Pak ya. Market itu dinamis, sementara jadi kita yang harus bisa menyesuaikan. Bahkan mungkin chart itu juga bisa digambar ya, kayak waktu Pak Bekti sama Mbak Sabrina malam minggu kemarin live, saya sempat nonton. Jadi Ya, benar kalau sekali, emang market maker mau membuat chart pun juga sebenarnya bisa. Jadi memang nggak ada metode satupun ya yang bisa benar-benar holy grail gitu ya. Yang penting kita disiplin aja dengan metode yang sudah kita pakai. Ya, benar sekali, Mbak. Nah, tadi ada pertanyaan seputar menggulung aset. Cara menggulung aset itu beli satu emiten aja ya, Pak Bekti ya? Pertanyaan dari Mbak Yana. Ya, kebanyakan saya all in di satu emiten. Itu jawaban saya simpelnya. Gitu. Jadi benar-benar all in di saham. Ada juga yang unik waktu itu Pegas. Pegas itu saham BUMN 2018 Januari, tapi bisa sampai arah. Nah, dari situlah all in margin tak masukin semuanya di situ. 4M. Dan ternyata paginya bisa profit 20%. Saya satu hari langsung profit 800 juta waktu itu di situ. Padahal dengan modal 1M. Karena marginnya 4M, jadi satu hari itu hampir 100% ROI-nya. Nah, itu dia efek margin yang bagus, saya bilang gitu. Tapi hati-hati, kalau rontok ya sudah, ngabisin aset Anda. Makanya saya menyebutnya margin pisau bermata dua. Bisa juga di dapur itu ibu, kalau nggak ada pisau juga repot kalau di dapur, tapi pisau itu juga bisa buat bunuh orang juga bisa gitu. Jadi harus hati-hati. Betul. Iya ya, karena sama lah kayak utang mata dua, pisau bermata dua. Kalau kita bisa profit, kita bisa cuan maksimal, tapi kalau kita salah menganalisa, loss kita juga habis asetnya. Oke. Pak Bekti maksimal dalam satu hari berapa emiten transaksinya, Pak? Nggak ada batasan, Mbak. Saya nggak pernah teori seperti itu. Bahkan target profit pun saya nggak pernah teori. Artinya mengalir aja. Nah, tergantung kondisi marketnya. Itu jawaban saya. Oke. Nah, kalau Pak Bekti kan sering bercerita kalau Pak Bekti juga menggunakan broker summary kan. Nah, biasanya kalau Pak Bekti pakai broker summary ini nariknya itu berapa hari, Pak? Apakah cukup satu hari itu sendiri atau broker summary selama beberapa hari? Nggak, kalau untuk scalpingan cuma satu hari aja. Jadi hari ini atau mungkin saya perbandingannya cuma sampai kemarin aja. Itu aja. Jadi nggak jauh-jauh karena memang tujuan kita trading jangka untuk pendek. Scalping aja ya, oke. Ya. Iya. Sorry banget, nanti kita jam 9-an aja ya, soalnya saya ada acara lagi nih nanti. Oh, oke, boleh ya. Saya juga tadi mau nanya itu, cuma kelupaan keasikan nanya. Oke, mungkin Siska bisa dilanjut. Pak mau nanya, ini ada teman yang tanya, minta tips analisa bid dan offer. Ada yang tanya gitu Pak. Dan ini jujur sulit Mbak, saya nggak bisa jelaskan kalau nggak pakai metode gambar. Gambar pun menurut saya juga nggak bisa. Kita harus video dan live trade. Makanya di buku saya itu besok akan saya carikan mana itu yang fake bid demand supply, ada saya tunjukkan. Ini kalau nggak ada gambarnya saya nggak akan bisa jelaskan. Saya ngomong panjang-panjang itu Anda videonya kalau ini gitu. Ya sih benar-benar. Soalnya kayak apa ya? Kita harus praktek langsung gitu biar masuk. Kalau cuma audio aja cuma mungkin muter-muter aja di kepala tapi nggak bisa juga kita praktekin. Benar-benar. Iya. Awal September paling cepat. Semoga minggu-minggu kedua lah, semoga lah harapan saya gitu. Kalaupun molor paling cuma moga-moga cuma semingguan deh gitu. Pokoknya intinya saya berusaha September clear gitu aja. Oke. Nah, yang paling banyak ditanyakan di di komentar itu tentang indikator nih Pak. Teman-teman masih kayak penasaran gimana sih cara Pak Bekti screening saham itu pakai indikator apa, terus melihat volumenya itu juga seperti apa. Mungkin bisa dijelaskan
untuk teknik screeningnya Pak Bekti. Dan juga sama time frame ya Pak. Oke, kalau bilang Oh iya, time sama frame time pendek frame. sekali. Ya, chart itu kan time frame. Kemudian kalau untuk masalah screening, saya memang mengamati dari running trade, kemudian saya cari volume-volume yang mungkin meningkat, yang lagi manggung di saham, di running trade itu apa. Saya lihat trade book-nya, harga itu jadi kita akumulasi apa distribusinya nanti ketahuan di situ. Itu berdasarkan analisa jual beli. Tetapi itu semua juga harus dikombinasi dengan apa? Dengan chart, dengan sentimen, news dan lain sebagainya. Tapi yang ingin saya sampaikan, saya bisa karena saya punya pelajari teknikal dan fundamental dari cukup lama. Jadi menetapkan saya sudah barat maka supaya kan kalau teman-teman bertanya tetap dari dulu teknikal fundamental yang saya bilang tadi, dengan di situ nanti lama kelamaan kamu pasti akan bisa menyederhanakan. Bahkan terlalu banyak anak kadang mah membuat kita bingung, ini bilang ini bilang ini gini, catat ini mah bingung sendiri. Maka dari itu kalau bisa kita harus menyederhanakannya dengan berlanjut. Mau jam 9. Nah, untuk Pak Ben sedang menjadi market maker. Saya langsung depan nih pertanyaan langsung menjadi bandar. Apa hal yang Mas Bekti lakukan untuk menjaga harga supaya tetap di bawah atau selama periode Mas Bekti akumulasi? Misal kena HK, terus apakah over akan dilepas atau dibiarkan market itu naik? Kalau ini luas sekali ya Mbak ya, karena berbagai Luas kemungkinan ya. bisa terjadi. Intinya di sini simpel, dituntut kita harus pintar beradaptasi. Kita melihat bid overnya. Ketika bid overnya tipis, saya biasanya mencoba untuk merapikan. Tetapi kalau memang tidak sesuai harapan, ternyata kok saya dikasih barang yang cukup banyak, saya juga harus mencicil untuk menjualnya. Dan yang saya lakukan adalah nggak bisa kita akan jualnya di satu harga. Beli pun juga nggak bisa, yang namanya ngumpulin harga itu di satu harga nggak mungkin. Kita pasti bertahap dan ada step-stepnya. Artinya ada yang dijual di 400, ada dijual di 390, 396, semuanya campur-campur. Tapi tujuan kita yang paling penting profit, itu aja sih simpelnya. Yang penting cuan ya. Oke. Oh ya, untuk buku itu apakah ada e-booknya juga Pak buat teman-teman yang di luar di Indonesia? Untuk saat ini saya belum konfirmasi ke penerbit ya Mbak ya seperti apa karena kemarin kan konsepnya cuma sudah seperti itu, artinya buku fisik kemudian ada videonya konsepnya di situ juga ada galeri-galeri saya, foto-foto screenshot yang loss-lossnya, pengalaman-pengalaman buruk saya gitu ada di sana semua. Jadi saya sampaikan bahwa di sini ada resiko dan ini pengalaman-pengalaman saya jangan sampai nanti terulang ke Anda. Intinya gitu sih. Cuman kalau ditanya e-booknya saya jujur belum tahu kayak apa nanti. Ada enggaknya saya juga belum tahu. Udah. Oke. Kayaknya waktunya mepet nanti untuk TikTokan. TikTokan nggak nih kita? Teman-teman mau TikTokan nggak nih? Atau mau kita tutup dengan satu pertanyaan lagi? Kita belum pernah ngeliat Pak Bekti TikTokan kan? Coba mungkin voting 3 menit sebelum pukul 9. Semoga kebagian. Oh, TikTok. TikTok. Oke. Oh, ada juga yang bilang nggak usah. Soal. Oh, dikasih soal. Apa nih maksudnya? Nggak usah. Oh, kasih pertanyaan aja ya. Satu pertanyaan aja ya. Oke, kita tutup satu pertanyaan aja lagi, Pak. Supaya Boleh, boleh. waktunya sama memberi motivasi mungkin ya. Motivasi dari Pak Bekti pada teman-teman yang baru ini. Oke, kita cari satu pertanyaan lagi untuk penutup dan motivasi dari Pak Bekti untuk kita semua. Pak Bekti punya keinginan nggak untuk menjadi edukator di YouTube untuk kedepannya? Sorry Mbak, diulang dikit pertanyaannya. Kedepannya Pak Bekti ada rencana nggak untuk menjadi konten kreator di YouTube?
Untuk saat ini belum, Mbak. Saya belum berpikiran, termasuk kayak teman-teman pada bilang, ayo Pak Bekti buka kelas dan lain sebagainya. Saya belum berkepikiran. Yang jelas saya cuma sekarang pengen aja semetek trading bebas, nggak ada yang atur saya, dan saya pengen buat sebuah karya yaitu buku. Udah gitu simpelnya itu Oke. dulu deh untuk saat ini. Fokus di Untuk buku kedepannya ya. kita lihat nanti gitu. Oke. Oke, kalau gitu satu kata penutup motivasi Pak untuk para trader yang masih baru juga kepada teman-teman di sini. Eh, Kata penutup yang jelas saya ingin sampaikan adalah jangan menyerah. Kuncinya itu aja sih. Saya sering buka live di mana-mana, tapi kata ini benar-benar menginspirasi saya sekali. Kenapa? Bayangin kalau saya terhenti di tahun 2014, saya nggak akan bisa seperti ini gitu. Jadi intinya jangan menyerah, walaupun ini bertahun-tahun. Kalau memang kamu pengen tekuni di sini, pasti kamu akan membuahkan hasil. Dan jangan pernah takut kamu untuk memulai hal yang baru, melangkah, memulai di trading saham ini. Cut loss itu adalah bagian sebuah proses, gitu aja. Oke, yang penting kita konsisten ya Pak ya, konsisten, kemudian jangan mudah menyerah ya. Walaupun misalkan sekarang cuannya masih baru bisa buat beli kopi, yang penting kita tetap ya konsisten, terus berusaha mencoba sampai lama-lama kita naikkan. Ya, oke. Oke, mungkin Siska penutupan di awal. Oke, terima kasih Pak Bekti atas waktu yang sudah diberikan. Semoga nanti pertanyaan dari teman-teman bisa terjawab semuanya di lain kesempatan ya Pak ya. Siap. Oke. Ya, dan bisa TikTok ya Pak. Iya, masih ngutang TikTok ini. Ya, kapan-kapan lah nanti bisa dicoba deh. Aku juga jarang. TikTok cuman sekedar hiburan aja sih, tonton-tonton. Itu gitu. Oke, terima kasih semuanya ya udah makan waktunya, juga sharing-sharing. Pokoknya pesan saya tadi itu pokoknya jangan takut dan jangan menyerah gitu aja deh. Semua juga berawal dari kecil, nanti lama-lama justru akan tumbuh kok jadi yang namanya besar gitu aja. Oke. Oke, iya terima kasih buat kesempatannya. Semoga semua ini menjadi amal ladang pahala untuk Pak Bekti. Amin. Sehat terus. Terima kasih, Semoga selalu diberkahi. Kemudian sukses juga buat bukunya. Kami tunggu kesempatannya lagi untuk bisa ngobrol-ngobrol bareng. Oke, Zoom-nya kami tutup. Ya, terima kasih banyak Pak Bekti. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf kita nggak bisa live di IG. Tadinya rencananya kita juga live di IG, tapi ternyata ada gangguan teknis, jadi kita cuma di Zoom. Nanti rekamannya saya akan upload di YouTube. Oke, terima kasih banyak Pak Bekti. Oke, terima kasih. Selamat malam. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman sudah hadir. Mohon maaf kalau misalkan pertanyaannya tidak semuanya bisa terjawab, karena kami juga mengumpulkan dan juga menyaring beberapa pertanyaan yang masih sekiranya berhubungan. Nah, oke, mungkin nanti kalau ada kesempatan lagi, kita bisa ngobrol lagi dengan Pak Bekti. Dan kalau misalkan Pak Bekti live, saya juga mungkin akan nge-record, kemudian saya akan memotong penggal-penggal dan kita posting di Instagram dari TraderMate, supaya teman-teman tetap bisa belajar. Nah, buat teman-teman yang belum bergabung di grup Telegram, bisa bergabung di grup Telegram kami di Trader Saham Zaman Now, atau jangan lupa untuk selalu stay tune di Instagram TraderMate. Oke, terima kasih ya teman-teman atas waktunya. Sampai bertemu lagi. Kita bisa belajar lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.